Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai ikatan kimia. Jadi untuk ikatan kimia itu pertama kita harus tahu konsep ikatan kimia itu sendiri gimana. Nah, konsepnya itu adalah interaksi antar atom-atom yang berikatan sehingga membentuk suatu molekul. Nah, ikatan kimia menggambarkan cara atom-atom bergabung membentuk molekul, senyawa ataupun ion. Nah, dalam ikatan kimia sendiri itu ada tarik-menarik antar atom yang menyebabkan senyawa dapat bersatu, memiliki sifat tertentu. Nah, peran elektron dalam ikatan atom dalam ikatan kimia itu adalah elektron kulit terluarnya atau elektron valensinya. Nah, elektron kulit terluar seperti pertemuan sebelumnya bahwa elektron kulit terluar ini akan mempengaruhi pada golongan berapa. Nah, sehingga elektron valensi ini akan kecenderungan menyamai konfigurasi elektron gas mulia dengan cara menerima atau melepas pada atom lain. Maksudnya apa? Misal golongan 1A. Golongan 1A dia elektron terluarnya adalah 1. Nah, karena elektron terluarnya 1, maka dia cenderung untuk melepaskan elektron untuk memenuhi keadaan stabilnya, di mana atom dikatakan stabil jika elektron valensinya memenuhi aturan oktet dan duplet menurut teori Lewis. Jadi memiliki 2 atom berikatan atau 8 atom terisi penuh. Nah, gas mulia itu kalau dalam golongan tabir periodik, gas mulia golongan 8A itu adalah unsur yang paling stabil karena konfigurasi elektronnya sudah memenuhi aturan oktet ataupun duplet. Misal helium, dia memiliki konfigurasi elektron atau elektron terluar 2, maka dia sudah memenuhi aturan duplet. Dan E juga sampai Rn, nah dia sudah memenuhi aturan duplet. Nah, untuk golongan 1A, contohnya golongan 1A dia melepas 1 elektron. Nah, golongan 7A itu adalah pasangan dari golongan 1A. Nah, di mana golongan 7A ini dia cenderung untuk menerima 1 elektron. Sehingga ketika golongan 1 dan golongan 7 berpasangan, maka golongan 1 dan golongan 7 akan melengkapi aturan oktet. Nah, kenapa bisa? Karena golongan 7A itu memiliki konfigurasi elektron terakhir 7. Sehingga golongan elektron konfigurasi terakhir yang 7 ini ketika berpasangan dengan golongan 1A yang melepaskan 1 elektron, maka akan memenuhi aturan oktet. Nah, kecenderungan atom menurut konfigurasi elektronnya. Nah, memiliki kecenderungan menerima atau melepaskan tergantung dari elektron valensinya. Contoh golongan 1 dan 2A. Nah, golongan ini cenderung melepaskan elektron. Dia kalau misalnya 1A dia cenderung melepaskan 1 elektron, kalau yang golongan 2A cenderung melepaskan 2 elektron. Nah, sedangkan unsur-unsur golongan 6 dan 7 cenderung menerima elektron untuk menuju keadaan stabil. Nah, untuk golongan 3 sampai 5 adalah sifat yang melepas dan sebagian menerima. Jadi ada yang beberapa melepas elektron, sifatnya bisa jadi juga menerima. Nah, ini adalah unsur-unsur kecenderungan pada atom, di mana untuk Al ke bawah, Sn ke bawah, Bi itu adalah metal, termasuk metal. Nah, setelahnya itu metaloid. Nah, kemudian setelahnya seperti C, N, O, F, P, S, C, L, S, E, B, R sampai AT itu adalah non-metal. Nah, untuk ikatan kimia itu sendiri itu macam-macamnya dibedakan menjadi ikatan antar atom dan ikatan antar molekul. Dimana kalau misalnya antar atom itu ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Untuk antar molekul ada ikatan hidrogen, van der Waals, dan ikatan logam. Nah, untuk ikatan ion itu sendiri, ikatan ion terdiri dari ikatan antara muatan positif, ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif. Di mana muatan positif disebut kation, muatan negatif disebut anion.
Nah, karena partikel yang muatannya berlawanan akan tertarik, sehingga menyebabkan kation dan anion ini akan saling tarik menarik. Contoh Na dan Cl. Nah, Na dan Cl, Na ini kan golongan 1, sehingga dia cenderung untuk melepas 1 elektron. Golongan dan Cl golongan 7A cenderung menerima 1 elektron. Nah, sehingga ketika dituliskan dalam bentuk setengah reaksinya, Na dia kecenderungan melepas. Karena dia melepas, maka kita menuliskannya elektronnya ada pada ruas yang di kiri. Nah, di kiri, ruas kiri, sehingga Na jadi Na plus elektron. Elektron itu tandanya minus di atas. Nah, syarat untuk menuliskan reaksi seperti ini, ruas kanan harus sama dengan ruas kiri. Misal ruas kanan muatannya netral, Na kan nggak bermuatan ini kan. Nah, maka ruas kanan juga harus netral. Na positif sama negatif, positifnya 1, negatifnya 1, sehingga 1 positif dan 1 negatif sama dengan netral atau 0, sehingga sudah sama kanan dan kiri. Kemudian untuk Cl itu kan golongan 7A, sehingga cenderung untuk menerima. Kalau menerima, maka ditulisnya di ruas kiri. Nah, ruas kiri yang ini, sehingga Cl ditambah E-. Jadi Cl-. Nah, tadi kan syaratnya ruas kanan harus sama dengan ruas kiri. Ruas kanan harus sama dengan ruas kiri. Sehingga ruas kiri tadi ada 1 elektron, maka ruas kanan Cl-, karena dia menerima 1 elektron, maka Cl-nya negatif. Ini min, ruas kanan min, ruas kiri min, sehingga sama-sama minus, 1 ion negatif, 1 ion negatif di kanan. Sehingga ketika dia dikurangkan kedua setengah reaksi ini, NaCl plus E- elektron negatif jadi Cl-, kemudian ini Na plus jadi plus elektron negatif. Sehingga karena ruas kanan dan ruas kiri, Na punya di ruas kanan elektronnya, Cl punya di ruas kiri, dan koefisiennya sama-sama 1, maka bisa dicoret, sehingga kita bisa tuliskan Na plus Cl jadi Na plus Cl- menjadi NaCl. Na plus Cl- ya, jadi langsung dituliskan. Nah, untuk struktur rilisnya, Na tadi kan melepas 1 elektron, nah, dan Na ada di golongan 1A, sehingga elektron terakhirnya adalah 1. Nah, misal disebutkan dengan X ya elektronnya. Nah, Cl golongan 7, berarti dia ada 7 elektron. Nah, kemudian cara menuliskan ikatan ionnya, Na yang 1, Cl punya 7, 1 dan 7 jadi 8, sehingga dituliskan seperti ini. Nah, ini namanya ikatan ion, tulis NaCl. Nah, sebagai catatan, untuk jumlah ion yang dilepas, elektron yang dilepas atau diterima harus sesuai dengan golongannya. Misal golongan 1A, berarti dia melepas 1. Golongan 2A, berarti dia melepas 2 elektron, dan seterusnya. Nah, unsur-unsur logam ditulis sebagai monoatom. Nah, unsur-unsur bukan logam ditulis dalam wujud gas atau di atom. Nah, ini adalah daftar kation dan anion untuk polyatom. Jadi ini adalah nitrat dalam bentuk ion negatif dan lain-lainnya. Nah, cara penulisannya bagaimana? Cara penulisannya, kation di depan dan selanjutnya anion, kation di depan selanjutnya anion, serta memberi indeks pada masing-masing ion agar muatannya sama. Jadi untuk cara penulisannya itu adalah pertama menuliskan kation dulu, kemudian diikuti dengan anion. Contoh Li2O. Nah, ini yang benar. Tapi kalau kita nulis Li2 itu salah. Nah, gimana caranya tahu kation sama anion? Nah, balik lagi, golongan 1A itu kan dia melepaskan 1 elektron. Nah, melepaskan 1 elektron sehingga dia akan ditulis sebagai kation atau bermuatan positif, jadi Li plus, karena dia bisa kelebihan 1, cenderung untuk melepaskan 1 elektron, berarti dia kelebihan 1 elektron. Nah, kemudian golongan 2 juga begitu, dia melepaskan 2 elektron, maka dia tulisnya misal golongan 2 Mg ya, Mg2 plus. Nah, untuk golongan
Contoh untuk O itu kan golongan 6A, sehingga dia ada kecenderungan untuk kurang 2 elektron karena dia punya 6 elektron. Sehingga dia bisa ditulis O2- karena dia kekurangan 2 elektron untuk menuju stabil. Sehingga kenapa kok Li nya 2? Karena tadi balik lagi, oksigen kurang 2 elektron, sedangkan Li hanya mampu menyumbang 1 elektron. Nah, gimana caranya agar terpenuhi 2 elektron? Caranya pertama tadi kan ditulis dulu kationnya Li, anionnya O ya. Nah, oksigen kurang 2 elektron, tapi Li hanya bisa memberikan 1 elektron, maka caranya Li nya ada 2 untuk bisa menjadi 2, memenuhi 2 elektron, berarti Li 2O. Nah, kemudian untuk penulisan namanya itu diberikan akhiran ida, contoh NaCl, kation dulu, kationnya natrium, Cl klor. Nah, berarti natrium klorida, seperti itu. Nah, untuk sifat-sifat senyawanya sendiri itu seperti ini. Jadi iridinya lebih cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa kovalen. Kelarutannya bisa larut dalam larut polar seperti air, amonia. Nah, untuk konduktivitasnya dalam bentuk cairan itu bisa menghantarkan listrik, tapi dalam bentuk padat tidak bisa menghantarkan listrik karena tidak membentuk ion. Nah, untuk kekerasannya dalam bentuk padat itu berbentuk kristal sehingga bersifat keras dan tidak mudah tergores. Contoh, bagaimana ikatan ion terjadi antara K dan O? Nah, K tadi kan golongan 1A ya, sehingga dia melepaskan 1 elektron, sehingga tulisannya K+. Untuk O golongan 6A, dia cenderung untuk dapat menerima 2 elektron, sehingga ditulisnya O2-. Jadi kalau menerima itu dia minus karena dia kekurangan kan. Nah, kalau dia dapat memberi atau melepas maka dia plus karena dia kelebihan. Jadi K plus O nya 2-. Nah, sehingga sama seperti Li2O tadi, O kan butuh 2 tapi hanya mampu 1, maka ini harus dikali 2, sehingga ketika diluluskan dalam setengah reaksi seperti ini, K itu melepas 1 elektron, O menerima 2 elektron, sehingga jadi O2, ini jadi K+. Sehingga karena ini butuh 2 tapi K cuma punya 1, maka ini dikalikan dengan 2, sehingga jadinya nanti 2K plus jadi 2E-. Nah, karena 2E nya udah sama-sama 2 di ruas kiri dan ruas kanan, maka ini baru bisa dicoret, sehingga jadinya seperti ini. Sehingga untuk K dan O, K nya karena dikali 2 jadinya ada 2, O tetap 1, jadinya K2O seperti ini. Jadi K nya punya 2, nah K nya punya 2 seperti ini. Nah, untuk struktur lebihnya sama dengan seperti sebelumnya. Jadi K nya ada 2 yang punya 1 elektron, kemudian O nya ada 6. Nah, pas berpasangan sehingga membentuk elektron yang stabil, yaitu K2O. Untuk contoh latihan soalnya itu untuk yang A, misal ikatan terjadi antara unsur Mg dan Cl. Contoh yang A ya. Yang kedua nanti untuk yang A, Mg golongan 2A, sehingga golongan ini cenderung untuk melepas 2 elektron, sehingga jadinya Mg2+. Nah, untuk Cl ini golongan 7A, cenderung untuk menerima 1 elektron untuk stabil, sehingga Cl itu min. Nah, sehingga Mg2 plus 2 elektron. Untuk Cl menerima 1 elektron, Cl E-, jadinya Cl-. Nah, ini kan Cl
itu hanya bisa menerima satu elektron, sedangkan Mg bisa melepas 2 elektron. Berarti kan tidak seimbang nih. Maka solusinya adalah mengalihkan Cl dikalikan dengan 2 untuk menyesuaikan jumlahnya Mg. Maka Cl kedua ruas dikali dengan 2. Nah, sehingga jadinya nanti Cl 2 elektronnya 2e dan 2 Cl min, sehingga nanti bisa ditulis Mg plus, kan ini 2e, nah ini juga 2e dicoret, Mg plus 2Cl, jadinya Mg 2 plus 2 Cl min, sehingga ikatan yang terbentuk adalah Mg dan Cl. Kalian dan aneh dulu, Mg nya 1, Cl nya 2, maka Mg Cl 2, sehingga yang terbentuk adalah Mg Cl 2, Cl nya ada 2. Nah, untuk yang B, Al2O3 juga sama. Al kan golongan 3A, sehingga dia cenderung, tadi kan kalau golongan 3 sampai 5 dia bisa sebagian melepas, sebagian menerima. Nah, untuk Al sendiri tergantung dari pasangannya apa. Pasangannya O kan golongan 6A, maka dia cenderung untuk menerima. Karena O menerima, maka Al adalah melepas 3 elektron, maka tulisnya Al3 plus. Sehingga untuk O kan 6A, maka dia menerima kurang berapa untuk stabil, maka kurang 2 elektron, maka O itu 2 minus, sehingga ketika ditulis Al jadi melepas elektron Al3 plus 3 elektron. Kemudian untuk O nya dia menerima 2 elektron, sehingga jadinya O2 min. Nah, ini 2, ini 3 elektron, ini 2 elektron, maka untuk menyamakan bagaimana? Angka berapa yang bisa dibagi 2 dan juga bisa dibagi 3? Maka solusinya adalah dengan mengalihkannya bagaimana? Berarti satunya dikalikan dengan satunya dikalikan 2 dan satunya dikalikan dengan 3, sehingga nanti hasilnya adalah 2Al jadi 2Al3 plus 6 elektron, kemudian 3O plus 6 elektron 3O2 min, sehingga hasil akhirnya adalah 2Al. Saya terus agak ke sini ya, 2Al ditambah 3O. Nah, ini 6 kuras kiri, kuras kanan juga 6, jadi 2Al 3 plus 3O2 min. Nah, sehingga ikatan yang terjadi adalah kan Al dan O. Al nya ada berapa? Al nya ada 2, berarti Al2. O nya ada berapa? O nya ada 3, maka Al2O3. Nah, selanjutnya ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan antara 2 atom dengan pemakaian bersama. Terus pasang elektron bisa sepasang atau lebih yang dipakai bersama. Nah, ikatan seperti ini terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam yang sama-sama ingin menangkap elektron. Misal FCl, F golongan 7A, Cl golongan 7A. Nah, sama-sama kurang 1 elektron, maka ketika mereka bertemu, maka akan memiliki sama-sama satu elektron yang bisa dipakai secara bersama atau sharing. Nah, untuk elektron ikatan yang berada di antara F dan Cl, pasangan elektron ikatan ini berasal dari F dan Cl. Sepasang elektron ikatan ini digunakan bersama, seolah-olah setelah berikatan, elektron valensi kedua atom menjadi 8 atau mengikuti aturan oktet seperti gas mulia. Jadi kalau dihitung gini jadinya sama-sama 8. Nah, ini 8, kemudian ini juga 8. Kemudian untuk bentuk ikatan atom itu ada 4 jenis, ada tunggal, ada rangkap 2, ada kovalen rangkap 3, dan ada koordinasi. Nah, kalau tunggal itu seperti ini, misal H dan H punya 1,
Nah, yang lain juga punya satu. Nah, ini sepasang. Karena sepasang, maka tunggal. Nah, kalau misal O dan O bertemu, maka dia akan terjadi dua pasang. Nah, dua pasang ini disebut rangkap dua, dilambangkan dengan dua garis seperti ini. Kalau rangkap satu dilambangkan dengan satu garis. Nah, kalau rangkap tiga, berarti ada tiga pasang elektron yang digunakan secara bersama. Tiga pasang dipakai bareng. Nah, dilambangkan dengan tiga garis seperti ini. Nah, berbeda case-nya dengan koordinasi. Kovalen koordinasi ini berarti ada sepasang atau dua elektron bebas yang dapat disumbangkan untuk unsur lain, di mana dua elektron bebas ini akan bisa dipakai oleh unsur lain dan unsur itu sendiri, sehingga itu disebut ikatan kovalen koordinasi. Misal ini NH4+, maka hanya akan kelebihan elektron karena dia sudah menerima donor dua elektron dari nitrogen. Nah, contoh gambar ikatan koordinasi pada HCl. Contoh HCl ya, yang pertama HCl. Nah, H golongan 1 berarti dia punya satu elektron. Cl golongan 7A, maka dia punya 7 elektron. Ini 7 elektron. Sehingga H misalnya punya titik ya satunya. Kemudian Cl dia punya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ikatan ini adalah kovalen koordinasi tunggal. Kovalen ikatan tunggal. Kovalen ikatan tunggal. Nah, seperti ini yang contoh pertama. Nah, untuk H2SO4 ini sangat unik sekali. Hanya ada dua, S-nya 1, O-nya 4, berarti S ini dikelilingi oleh O dan H, berarti S. Nah, untuk S dia punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian O-nya 4, berarti O-nya di sekelilingnya. O di sini, O di sini, O di sini, O. O-nya punya berapa? O itu kan 6 ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1 berpasangan dengan punya S, 6. Satu tunggal di sini. Nah, O yang ini juga sama, kanan sama kirinya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, ini nah 6. Kemudian O yang atas bawah gimana? Atas bawah juga kan punya 6, maka ditulisnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa gak di bawah? Karena dia sudah mendapatkan dua donor ini dari S. Ini juga sama, udah dapat dua donor dari S, jadi dia kelebihan muatan. Nah, sehingga untuk hanya punya satu. Nah, dia berdekatan sama O. Hanya juga punya satu, dia berdekatan sama O, sehingga ini adalah kovalen koordinasi. Kemudian ini adalah ikatan kovalen tunggal. Selanjutnya untuk sifat-sifat ikatan kovalen itu ada sifat absorpsi dan kemagnetan. Nah, untuk absorpsi dia bisa memancarkan cahaya dan bisa juga menolak cahaya tergantung dari tingkatan elektronnya. Untuk sifat kemagnetan dapat ditentukan dari sifat konfigurasi elektron di orbitalnya. Nah, jika berpasangan itu sifatnya diamagnetik, tapi jika tidak berpasangan maka molekul itu bersifat paramagnetik. Paramagnetik apa? Diamagnetik apa? Nah, nanti kalian bisa cari sendiri pengertian para dan diamagnetik. Kemudian selanjutnya ada ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen itu adalah ikatan terjadi antar atom H dengan atom lain yang memiliki pasangan elektron bebas atau keelektronegativan tinggi, misal Cl, F, O, dan N. Nah, ikatan hidrogen dapat terjadi baik dalam satu molekul atau antar molekul. Nah, ada dua tipe ikatan hidrogen, ada ikatan hidrogen kovalen yang terbentuk melalui pemakaian sepasang elektron, dan ada ikatan hidrogen karena daya tarik listrik antar hidrogen dengan atom lain. Nah, ini antar molekul, ini dalam molekul. Nah, ini contohnya. Misal ada H2O. Nah, H2O ini memiliki ikatan H dan O. Nah, maka H dan O dalam H2O itu adalah ikatan kovalennya.
Nah, ikatan hidrogennya mana? Ikatan hidrogen adalah O dan H. O dan H tapi antar molekul air yang berbeda. Ini molekul air pertama, ini molekul air kedua. Nah, ikatan hidrogen yang antar molekul adalah antar molekul satu dan molekul dua. Nah, ini adalah ikatan hidrogen. Nah, untuk yang O dan H ini juga ikatan kovalen, tapi kovalen hidrogen karena berdekatan dengan hidrogen. Nah, ikatan titik tirisnya hidrogen ini lebih tinggi, akan tetapi kekuatan ikatannya lebih lemah dibandingkan ikatan ion dan kovalen, tapi lebih kuat daripada van der Waals. Nah, untuk gaya ikatan van der Waals itu ikatan yang terjadi karena ada sifat kepolaran atau kekutupan dari suatu partikel. Nah, untuk macam-macamnya itu ada 4 macam ini, tidak perlu dihafal, hanya sekedar pengetahuan saja untuk 4 macam ikatan ini. Untuk ion, interaksi ion dipol, jadi partikel yang tarik menarik adalah ion dan molekul polar. Nah, itu contohnya H3O+, AgNH3+. Untuk dipol-dipol berarti antara molekul dipol yang terjadi pada kepala dan ekol, seperti alkohol dan air, sehingga sifatnya adalah saling melarutkan. Nah, kemudian ada ion dipol terinduksi. Ion dipol terinduksi antara molekul netral menjadi dipol akibat induksi partikel bermuatan yang berada di dekatnya. Contoh E3-, Hg22+. Kemudian yang terakhir ada dipol-dipol terinduksi, berarti membuat molekul netral lain yang bersifat dipol yang terinduksi. Contoh CH4H2O N. Maksudnya N di sini berarti dia banyak terdiri dari CH4H2O yang berulang terus sampai jumlah tertentu. Nah, terakhir ada ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik menarik yang terjadi antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit terluar valensi dari sebuah unsur logam. Ciri-cirinya, atom-atomnya terjejal rapat satu sama lain, kemudian memiliki sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ion positif. Nah, kulit terluar relatif longgar sehingga bisa dimasukin atau diinterstisi oleh atom lain, dan itu juga membuat elektron terluar dari logam tersebut gampang berpindah dari satu atom ke atom lain. Nah, mobilitas elektronnya sangat bebas sehingga ada fenomena yang disebut relokalisasi elektron, di mana keadaan elektron valensi tidak tetap pada satu atom tapi berpindah-pindah dari satu atom ke atom lainnya. Nah, elektron valensi tersebut berbaur dan membentuk yang disebut namanya awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif atau logam pada logam. Nah, penggambarannya seperti ini. Jadi misal ini adalah satu atom Fe, di mana satu atom Fe ini ada inti positif dan ada elektron negatifnya di orbitalnya. Nah, ion metal yang bermuatan positif dan ada elektron. Nah, di mana elektron ini katanya lemah pada ion metal sehingga dia mudah bergerak dari atom satu ke atom yang kedua, dia bergerak ke atom yang ketiga, dia bisa bergerak. Nah, elektron-elektron ini karena senantiasa bergerak tidak terikat pada satu ion, tapi bisa berpindah dari atom satu metal ke metal lainnya. Oleh karena itu disebut dengan istilah awan elektron. Nah, hal ini yang awan-awan elektron ini yang bisa membuat logam memiliki sifat malleable atau mampu ditempa. Ketika dipukul atau dibentuk, atom-atom bisa bergeser, dan elektron-elektron ini juga yang menyebabkan leluasa berpindah tempat mengikuti ion positif tanpa memutus ikatan logam. Nah, elektron-elektron yang berpindah ini juga yang salah satu yang mampu menyebabkan logam mampu menghantarkan panas atau menghantarkan listrik atau memiliki konduktivitas karena adanya ion-ion negatif yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, jadi tidak stagnan pada satu orbitalnya saja, seperti itu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya pada materi hari ini, pada materi minggu ini. Jika akan ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau menghubungi saya secara pribadi.